Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai membuat pesan untuk media elektronik. Memilih media elektronik pesan singkat. Dalam beberapa tahun ini, pilihan untuk mengirim pesan bisnis singkat telah berkembang pesat. Dari memo dan surat tradisional hingga beberapa macam bentuk media elektronik. Jangan heran jika kita terus menghadapi pilihan media baru selama bekerja, kapanpun dan dimanapun. Bisnis yang kreatif biasanya menemukan cara untuk menerapkannya ke dalam tantangan dunia bisnis. Pilihan untuk mengirimkan pesan singkat yang pertama ada memo dan surat, yang kedua email, yang ketiga adalah text messaging, yang keempat instant messaging, yang kelima blog, dan yang terakhir ada podcast. Baik, yang pertama di sini ada memo dan surat. Memo dan surat merupakan bentuk komunikasi internal yang sifatnya informal, singkat, dan to the point. Biasanya berupa perintah dari atasan ke bawahan untuk bertindak atau rapat. Sedangkan surat, bentuk komunikasi eksternal yang sifatnya formal, struktur kompleks dengan bahasa yang baku. Biasanya antara perusahaan dan klien. Memo dan surat cetak menawarkan tingkat formalitas yang kadang-kadang berat untuk dicapai dengan media elektronik. Mereka memiliki kekurangan pada kecepatan dan kenyamanan yang dimiliki media elektronik. Di sini ada contoh memo. Ada kop suratnya, terus ada kepada dan dari, terus tanggal, terus isi memonya. Biasanya untuk memo surat tuh dari atasan ke bawahan, jadi untuk kondisi internal aja. Terus bawahnya ada tanda tangan pengirim memonya, ada kop surat, kepala surat, terus ada tanggal surat, terus ada nomor, lampiran perihal, terus ada salam pembuka biasanya kayak assalamualaikum atau dengan hormat, terus isi suratnya, terus ada penutup surat, terus di bawahnya ada salam penutup kayak hormat kami atau waalaikumsalam. Ada tanda tangan, cap, dan nama jelas pengirim suratnya. Lalu yang kedua ada email. Email telah menjadi alternatif yang lebih menarik pada penggunaan pesan. Dan pada kenyataannya email sekarang menjadi media utama bagi beberapa besar perusahaan. Namun perkembangan teknologi dan pengguna banjir akan spam, virus, dan masalah lain, media ini diganti dengan sarana dan lain seperti instant messaging, blog, dan perangkat lain yang menyediakan dukungan lebih baik untuk komunikasi instan. Lalu, untuk menciptakan pesan email yang efektif, yang pertama adalah memperlakukan email sebagai media komunikasi profesional. Pesan bisnis email lebih formal dibandingkan pesan email yang dikirim kepada keluarga atau teman. Email bisa menyebabkan resiko hukum sama dengan dokumen bisnis lainnya. Dan banyak perusahaan sekarang memiliki aturan email formal. Lalu yang kedua, mengadaptasi proses 3 langkah agar email sukses. 1. Merencanakan pesan email. Pastikan setiap email yang kita kirim itu penting. Jadi sebelum email itu dikirim, di-draft dulu kata-katanya gitu, baru dikirim. Lalu yang kedua, menulis pesan email. Penyusunan kata pada judul, subjek, dan email. Yang ketiga adalah menyelesaikan pesan email. Manfaatkan kemampuan sistem email yang memiliki detail signature. Baik, untuk selanjutnya tentang instant messaging akan disampaikan oleh Saudari Rina. Instant message. Kekurangan masalah keamanan resiko, virus komputer, dan kekhawatiran bahwa pesan yang sensitif akan diketahui pihak terluar. Untungnya dengan perkembangan interface instant messaging, masalah tersebut dapat diselesaikan. Kelebihan, respon yang cepat terhadap pesan yang penting, biaya murah dibandingkan email dan telepon, ketersediaan perangkat yang mudah. Selanjutnya ialah text messaging. Adalah telepon yang memiliki layanan pesan singkat menyajikan komunikasi instan yang lebih dekat dengan IM, yaitu memiliki kecepatan tinggi dengan manfaat tambahan yaitu kemudahan mudah dibawa kemana-mana. Namun kekurangannya hanyalah masalah kenyamanan dan fleksibilitas, dan sejauh ini belum menampilkan fungsi luas yang tersedia dari IM Business.
Selanjutnya ada blog. Blog merupakan contoh hebat lain tentang bagaimana bisnis secara cepat mengadopsi teknologi yang menjanjikan komunikasi lebih efektif dan efisien. Blog memiliki cara untuk mengupdate isi secara cepat dan mudah kapanpun komunikator butuhkan untuk mendapatkan pesan secara terburu-buru, untuk mempublikasikan informasi secara online dan menjangkau audiens yang luas. Kelemahannya ialah persaingan dengan jutaan blog lain di internet. Bagaimana cara menciptakan blog bisnis yang efektif? Kami menyimpulkan ada 4 cara. Yang pertama ada berkomunikasi dengan gaya pribadi dan suara yang khas, karena itu akan menarik perhatian daripada penonton. Lalu menyampaikan informasi secara cepat. Jadi apa yang disampaikan itu harus efektif dan efisien sesuai kebutuhan dari pembicara, apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Lalu yang ketiga memilih topik yang paling menarik bagi audiens. Nah, pemilihan topik ini sudah dibuatkan planningnya atau rencana-rencana yang akan dibuat, ditulis dulu bagaimana selanjutnya topik tersebut akan dikemukakan di sebuah blog bisnis tersebut. Yang terakhir ya, mendorong audiens agar ikut ke percakapan. Nah, cara ini biasanya dilakukan dengan cara kita lebih aktif dengan audiens, dengan cara memberikan pertanyaan atau berbagai cara lainnya yang dapat menarik perhatian daripada penonton. Yang terakhir ada podcast. Podcast berfungsi sebagai perekam suara atau siaran video. Para pelaku bisnis sekarang menggunakan podcast untuk mengganti atau melengkapi conference call, kursus pelatihan, dan kepentingan komunikasi lainnya. Podcast mensyaratkan usaha lebih dibandingkan blog, dan podcast berkualitas tinggi mensyaratkan seperangkat peralatan modern dan jaringan bandwidth yang besar. Contoh podcast yang saat ini sering muncul ya ada dari seorang artis sekaligus YouTuber, yaitu Deddy Corbuzier, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai contoh kasus dalam materi ini. Bagaimana cara membuat podcast agar efektif? Yang pertama, mengadaptasi proses 3 langkah agar podcasting sukses. Hampir sama sih caranya seperti cara kita 3 langkah cara membuat email yang efektif, yang baik dan benar. Yang kedua, menyusun sistem podcasting yang baik dan benar, lalu mempublikasikan konten. Yang terakhir ialah berhubungan dengan audiens. Nah, keempat teknik ini sudah dilakukan semuanya oleh salah satu YouTuber yang akan kita bahas hari ini, yaitu Deddy Corbuzier. Oke, selanjutnya ialah kesimpulannya, yaitu contoh kasus. Contoh kasusnya yang kita pakai contoh podcast daripada seorang YouTuber, Deddy Corbuzier. Bagaimana cara menyampaikan pesan dengan media elektronik, ya salah satu dengan podcast dari Mas Deddy Corbuzier ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Semoga apa yang kelompok kami presentasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.